Ini bikin Google Certified. Ini Google Certified. Iya ini sama maksudnya itu baru fundamentals, sekarang lagi ngerjain yang full course Google Certified. Tapi ya fundamental udah dapet, makanya fundamental tuh jadi apa, learning journey-nya yang slide ini sekarang. Jadi ini slide the basic fundamentals dari digital marketing yang dibutuhkan oleh Google. Okay. Digital marketing, how to create effective and relevant content online. Langsung case study apa? Ini kontennya dulu deh kita website. Ya banyak lah. Ya pertama itu dari membuat presence dulu secara online kan, karena ya itu media awalnya untuk membuat kampanye digital marketing. Kemudian ada kita mengenalkan channel-channelnya, yaitu sosial media, terus ada search ads, sama konten marketing yang bisa dilakukan di mana aja, nggak cuma di YouTube dan Google, tapi bisa di website orang. Terus selanjutnya kita bakal menilik juga apa yang dibalik dari digital marketing itu, dari sebuah kampanyenya, yaitu analytics. Dari setiap kampanye kita itu kita butuh, istilahnya kita sekalian survei lah. Jadi dibalik ad campaign itu kita ambil datanya, dan itu bisa kita gunakan untuk membuat ad campaign di kedepannya yang lebih baik lagi, lebih. Dan yang terakhir kita akan bahas website landing page dan lain sebagainya untuk memudahkan proses digital marketing ini kan iklan, ya kan? Nah itu proses menggiring customer itu agar dipermudah semudah mungkin untuk akhirnya konversi gitu. Pertama, digital presence. Karena untuk memulai semuanya, meskipun posisi kita bisa dari mana aja kan. Ada yang punya bisnis kopi, ada yang punya bisnis khusus bahasa Inggris. Untuk melakukan upaya untuk melakukan digital marketing ini semuanya dimulai dengan membuat digital presence. Peran di internet peran lah, biar ada gitu. Saka Coffee kalau cuma punya spanduk di depan rumah gitu kan, nggak punya masuk nama di Google Business, nggak tahu siapa. Sama juga dengan Media Sekolah. Nah, digital presence ini yang utama itu ada dua, yaitu website yang bisa dibuat sekarang semakin mudah ya membuat website ya, sama yang lebih mudah lagi tentu saja sosial media. Kalau di sini ini step by step aja untuk membuat website, yaitu sebagai orang IT pasti tahu lah mekanismenya ya, seperti itu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya, kita pindah ya. Nah, kalau untuk sosial media ya, sebagai bisnis pun pasti sebelumnya apalagi Gen Z ya, atau mungkin milenial pasti udah asing lagi sama yang namanya sosial media. Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, atau sekarang mungkin TikTok, itu orang udah nggak asing lagi gitu kan. Tapi kalau untuk bisnis, agar lebih baik data yang terekam dan memudahkan proses-proses bisnis lainnya, ya kita harus login ke Instagram, Facebook, sosial media versi bisnisnya yang sudah ditawarkan, yang sudah disediakan oleh sosial media itu, dengan keunggulan dengan fitur-fitur yang lebih business driven lah, yang lebih diperuntukkan untuk bisnis, seperti analytics, insights kalau di Instagram, insights, analytics gitu lah. Ya. Itu sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, YouTube. Langsung sini aja. Nah, setelah membuat digital presence adalah website dan sosial media, ya kan? Website dan sosial media itu kalau kita mulai
kita mulai selalu dari Google. Nah, gimana caranya agar website kita dan sosial media kita mungkin bisa ditemui oleh orang-orang? Caranya dengan nggak harus search ads, tapi minimal kita kalau di Google nyari suatu keyword. Kalau misalnya keywordnya itu misalnya biji kopi apa ya istilahnya? Biji kopi Flores. Masa biji kopi Flores muncul di Google banyak kan. Yang paling atas itu biasanya ada tulisan sponsor atau ads. Iya. Ya kan, berbayar ya. Itu iya, dia berbayar, dia bidding. Nah, kalau yang udah nggak ada sponsor ya, cuma ada tulisannya Paling lumayan di atas yang paling ya setelah tulisan sponsor dan ads itu masuknya search engine optimization. Ya. Dan sejujurnya justru keyword yang SEO ini meskipun di bawah keyword yang bayar yang itu, tapi sebenarnya lebih cocok yang SEO. Tapi karena dia nggak bayar, jadi kalah sama ini. Karena emang yang search ads itu kan yang harus dilihat pertama gitu kan. Kadang-kadang nggak connect ya dengan keyword sama Iya. yang paling atas Ya, karena dia maksudnya bayar. ya. Jadi misalnya kursus bahasa Inggris anak-anak. Kadang-kadang kita search itu yang muncul Wall Street for Adults, gitu. Tapi ads tetap ada di atas, baru di bawahnya EF for Children. Jadi tetap bahasa Inggris, cuma mungkin agak sedikit menyimpang, cuma ya gitu. Nah, dalam search engine optimization ini yang pertama kita bahas SEO dulu ya. Kalau SEO ini strateginya lebih greedy ya daripada search engine marketing yang bayar, lebih selap-selip lah. Karena kita harus pertama kompetitor lebih banyak. Kedua, dan keyword ini harus kita strateginya harus lebih ciamik seperti itu. Nah, ada variasinya, yaitu long atau short tail keyword. Yaitu kalau long tail keyword itu bisa itu lebih spesifik. Misalnya biji kopi Flores, biji kopi apa ya spesifik ya? Biji kopi Robusta tuh dari mana? Robusta sama Arabica tuh tipe. Nah, Daerahnya dari mana-mana bisa. Oke, jadi misalnya Arabica Flores. Iya. Kopi Robusta Flores, toko kopi Robusta Flores di Jakarta. Itu namanya long tail. Itu panjang. Long tail dan spesifik. Kita bisa pakai itu kalau emang ada. Dan ini tapi yang ngetai dikit ya pastinya, karena lebih spesifik kan, nggak semua orang juga memiliki hal yang sama. Kalau short tail di Flores, biji kopi Jakarta. Kita bisa set dua-duanya. Bisa loh. Tetap bisa ya. Bisa. Kan keyword nggak cuma satu. Nanti kan di website ini bisa taruh berbagai keyword kan. Nggak cuma satu. Iya, jatahnya banyak lah istilahnya. Nah, tapi dalam SEO agar kita bisa muncul di website paling atas, minimal yang di bawah ads itu nggak cuma keywords doang. Ada juga dari websitenya. Contohnya kalau kita buka Yahoo School, website Yahoo School, sebenarnya website Yahoo School itu kalau dibuka video yang nge-lag karena banyak video gede nge-lag banyak. Nah, iya kayaknya kalau website itu kayak ada kredit untuk bisa ke atas tuh ada kredit score. Kredit score gitu. Kalau misalnya performa websitenya kurang ini, hasil menurun. Nah, kredit score yang paling tinggi bisa. Kredit score itu parameternya bisa jadi ya kayak gitu-gitu, sama Kontennya. Iya, kontennya seberapa relevan kontennya, atau mungkin feedback dari watcher juga mungkin. Itu makanya agar bisa menang di kompetisi SEO ini, kita harus membuat relevan website yang visible dan nilai-nilainya responsif. Karena orang enak kan buka website langsung cek keluar, kadang enak.
lemot dikit ya, kesel gitu. Tapi sebelumnya ada beberapa keyword yang belum kita bahas ya sebenarnya, yaitu negatif keyword. Nah kalau yang tadi kan soal panjang pendek, kalau keyword yang ini negatif lumayan unik. Karena biasanya keyword itu kan kita nulis keyword ini biar orang yang search itu bakal nge-type keyword ini. Nah ini beda, kalau negatif keyword kita nulis keyword tapi keyword yang kalau misalnya orang type keyword ini jangan dikasih lihat yang kebalikannya. Jangan. Mungkin di situ ada takut ada misunderstanding atau kayak gimana. Tapi ada juga negatif keywords. Nah kalau kompetitor ini nanti ada hubungannya sama search engine marketing dan bidding. Tapi kita kembali ke SEO dulu. Selanjutnya setelah membuat relevant website, ya salah satu pendorong ya benar tadi relevant content. Kontennya itu kalau di website tuh misalnya ya, kita lagi cari restoran gitu ya, restoran yang enak. Kita search 5 restoran enak di daerah Kelapa Gading. Yang muncul artikel website random, pergi kuliner.com, apa.com itu kan di atas. Itu konten mereka ini sampai ke atas. Dan itu bisa menghidupi website mereka juga. Jadi misalnya dari artikel itu ya, meskipun kita nulisnya untuk ke artikel itu, tapi website-nya kalau orang nyari website kuliner itu dia bisa naik. Walaupun yang orang search nulis itu bukan si artikelnya itu. Konten. Jadi konten atau website konten. Kayak blog, artikel, dan lain sebagainya. Dan ada bahkan yang interaktif. Bisa buat quiz trivia, dan lain sebagainya. Kalau yang terakhir itu meta text. Meta text itu kita install, kita taruh ke dalam, misalnya ada tombol apa di website, kita taruh meta text di situ. Jadi setelah dia kalau kita taruh meta text, dia pencet tombol itu, kita langsung track kemana-mana. Website nanti mencet apa aja, kursornya kemana aja mungkin gitu ya. Bakal kemana aja, bakal ngelihat produk yang mana aja. Nah ini manfaatnya. Kalau meta text itu, misalnya dia buka website, ya kan? Buka website, ke-track lah dia mencet produk apa, nanti, itu email marketing sebenarnya. Kalau misalnya udah sign in atau sign in newsletter atau pokoknya naruh data lah di situ, itu produk-produk yang udah di view itu bisa buat retargeting. Jadi misalnya di YouTube tiba-tiba ada iklan yang sama lah, yang tadi kan yang udah ditaruh, bahkan yang kita view di website yang tadi, muncul lagi itu manfaatnya meta text. Kalau untuk search engine optimization ya sama. Nah sekarang kita ke search engine marketing ya. Ini kembali lagi ke keywords. Kalau ini lebih ke keyword sih. Sama kayak search engine optimization, perang juga nih. Tapi perang bayar. Sistemnya search engine marketing ini pay per click. Itu pay per click websitenya. Pay per click websitenya, dan ada juga yang pay per conversion. Ya, sampai conversion. Nah, tapi keyword ini kan paid ya. Ada keyword yang kompetitor punya. Kompetitor bikin keyword misalnya kopi Flores gitu. Kopi Flores dengan harga dia taruh $1 per klik. Itu ads ads kita nge-ads per klik. Kalau orang mencet kopi Saka itu bayar 1.000 si kopi Saka. Berarti kita harus top up dulu ya? Top up dulu ya dengan detail-detail kartu kredit itu yang akan pasti dibutuhkan ya. Itu pokoknya orang yang pertama yang ngisi keyword itu ya 1.000 untuk per klik. Nah tiba-tiba ada Saki Coffee. Saki Coffee, dia kompetitor Saki Coffee dong. Ya jualan kopi Flores juga. Dia ngebid itu dia naruh keyword yang sama,
istilahnya nyolong keyword, bukan nyolong juga sih, pakai keyword yang udah dipakai Saka Coffee, tapi dia ngebit lebih tinggi dari $1 tadi jadi $2. Si Saka tadi si Saki 2. Saki $2. Jadi Lebih tinggi kan? Ah. Lebih tinggi. Nah tapi meskipun bid, nanti di bid ini ada juga yang namanya credit score, performance website. Oh, tetap masuk itu. Tetap masuk, yang gini-gini tetap masuk. Jadi kalau misalnya udah bayar $2 per ad per klik, Tapi kalau nggak misalnya performance ads-nya yang kredit itu di bawah yang $1, tetap $1 yang di atas. Kalau yang $2 performance-nya sama gitu ya, sama yang $1, yang di atas $2. Jadi fair enough sebenarnya. Fair enough ya. Jadi ini didasari oleh ini juga. Iya, punya duit ya. Iya. Kreatif. Kreatif. Bid quality. Jadi meskipun kita lebih gede, kalau websitenya kacang-kacangan, Tetap mampu. iya. Jadi kuncinya sebelum melakukan SEO dan SEM ini adalah memantapkan website, dan terus kita ngecek customer behavior bukan? Ada nggak sih agensi yang bisa melihat website kita ini oke, ini enggak? Ini oke, ini enggak ya? Gini, kalau sepengetahuan gua, itu ada namanya stress test. Oh, stress test. Stress kan tapi enggak buat konten. Performance. Performance. Iya. Mau apapun ada stress test. Hmm. Mau website, mau apps, mau apapun itu, software itu ada. Iya, ini ada konsultannya, ada konsultan Ada, sendiri. dan itu bayar. Iya. Gue pernah ditawarin itu dari Amerika, dari beli. Hmm. Gue nggak mau ambil aja. Ditawarin maksudnya Jadi buat si Eden tadi bikin apps namanya si private apa ya buat olahraga. Tawarin mau jadi stress testnya. mereka nggak. Android nggak? Hmm. Kenapa? Ya itu nanti aturannya dia megang. Semua orang lain udah gimana ini? Ya teratur lah. Itu dulu yang ini robot yang Kontes. Nah tadi kalau sisi ini Ya. dulu aja lah. Dulu-duanya. Si apa si yang ini seberapa sering harus disetting? Seberapa sering harus disetting? Nah itu kalau yang tadi kalau di dalam kami ini dibutuhkan namanya website administrator ya, dan terus ya Ada memang spesialis si spesialis namanya kan. itu bilangnya kayak itu kerjaan digital marketing. Maksudnya iya berarti sampai harus ada yang permanen berarti spesialis itu untuk tetap dimonitor gitu. Ya itu servisnya buat agensi digital marketing udah termasuk. Jadi perusahaan yang dikelola itu ada servisnya dia gitu. Tapi nggak mengontrol semuanya. Oh semua Dikontrol. semua. Tapi bukan orang in-house. In-house. Oh, in-house. Spesialis ya. Oh, spesialis. Makanya perusahaan itu ada yang dia cari orang yang mengerti orang regional, ada spesialis. Nah, spesialis mungkin dilempar keluar. Dia taruh orang generalis. Generalis Dia nih? ngerti di in-house-nya dia. Oh, website administrator begitu dia perlu terus spesialis dia kontak. Agensi. Jadi biar bisa dia komunikasinya itu ya. Sampai ada apa namanya, bukan mindset ini pengalamannya. Corporate besar atau perusahaan lah ya, dia lebih capek meng-hire orang IT, dia lebih baik tidak meng-hire orang in-house IT, dan dia lebih baik dia outsourcing. Kenapa? Memaintain orang IT lebih sulit daripada profesi yang lain. Karena orang IT itu apalagi programming itu mereka udah mood seniman, jadi melihara seniman digital.
itu lebih rumit. Karena apa? Dia nggak suka di pinggiran kelar semua urusan. Ngulang lagi loading dari awal. Iya. Karena ya udah deh, variabelnya di function ini di sini. Iya. Ini nggak bisa orang main. Bisa, Tapi 2 kali lebih susah. kerja. Pasti selalu bilang gini, ini mau bikin baru deh, daripada gue harus merubah punya orang. Pasti selalu ngomong gitu. Itu sama kayak case-nya kontraktor rumah. Bangun setengah jadi. Ya. Dia kasih kerjaan renovasi itu rumah dia. Lebih baik itu mending dibongkar aja. Nah orang yang punya rumah mindsetnya dibongkar tuh duitnya lebih gede. Kalau enggak, Sama aja. sebenarnya ya mengenai kanan bilang yang bongkar kalau misalnya jadi clear gitu. Nggak suka sana sampai sini. Karena nanti udah jadi itu ada bocor. Ini bocornya ada gue apa ada sebelumnya ya? Jadi bukan tambal sulam, hancur bangun. Nah kalau ini lebih kepada ininya, alurnya. Melakukan search engine dengan SEO, search engine optimization. Yang sudah ambil dengan pertama kita set goals dulu untuk websitenya. Ini websitenya agar apa nih? Agar mungkin di sini plannya maksudnya keywordnya kali atau headline-nya di websitenya. Ini nanti mau diasosiasikan sebagai apa atau mau dibukanya ke web bagian mana, kan ada sub ya apa? Oh jadi kita bisa ini ya? Bisa dong ya, bisa. Pokoknya ya. Dua. Ini sebelum melakukan SEO ya? Iya. Yang sebelum masih sebelum melakukan SEO. Nah sebelum melakukan SEO kita tes dulu apa? Kita measure goals kita melalui konversi engagement dan rate acquisition yang sudah terjadi sebelum kita melakukan SEO ini. Itu baru kita mulai keyword research. Setelah keyword research ya, dalam keyword research itu kita involve ya topik-topik, maksudnya untuk membuat keywordnya ya yang berhubungan dengan website kita dan bisnis kita. Nah abis ini baru ini udah nih SEO nih. SEO, setelah SEO kita lihat tadi terus analisa performance keywordnya. Ini kan masih meraba-raba juga kan? Iya. Keyword performance nih ya. Karena ini pertama kali kita SEO-nya. Pertama kali. Oke. To fix and improve keywords that miss. Yang nggak ada klik sama sekali, Nah di halaman Google, memang nggak ada yang halaman Google. Iya. Kenapa orang nggak ada yang halaman Google? Orang sudah mulainya pertama itu udah percaya. Dia cuma Google bikin banyak halaman. Enggak juga. Nggak ada alternatif dari 10 Mungkin ada yang kedua. dari 100 yang melakukan hal itu 2%. Tapi mau berkembang. Ya. Dan uniknya di halaman kedua Google sampai halaman 10 Mak, itu masih ada yang ads. Jadi ada tulisan sponsor. Iya. Bisa cek. Iya. Jadi Berarti dia yang performanya yang performance itu yang nggak iya. terlalu relevan. Iya justru iya udah mereka bayar tapi tetap di bawah, bahkan di bawah yang SEO. Kasian banget kan. Nah, makanya kalau kursus bahasa Inggris yang SEO dan SEO yang banyak itu kadang yang sponsor tuh di halaman pertama ada 4 langsung, 5 langsung gitu. Dan di halaman kedua sampai halaman 10 masih ada. Dan bahkan website yang sama kan? Agensinya. Bahkan ada yang sama, jadi misalnya di halaman 1 ada IF dengan headline A. Kalau dilihat linknya ngarahnya ke situ, oke, ngarahnya ke sini. Halaman kedua, ketiga, keempat, kelima itu ada juga IF, headline-nya beda, tapi ngarah page tetap ke situ. Mungkin memang pengen double ini ya, jadi ada Dia yang pengen goal, ada yang enggak ya. A/B test. A/B testing. A/B test. Jadi mana yang lebih Yang ini? di hasil yang measurement-nya memenuhi expectation.
Selanjutnya kan ini tadi sebelumnya ini ya apa lebih ke keyword research doang, tes tingkat konversi dan bla bla bla. Nah selanjutnya ini lebih kepada improving the website. Kalau sebelumnya searching for keywords, yang ini create content informatif dan relevant to searchers. Contohnya Itu di website ya. Iya, emang ya karena ini udah fase setelah analisa kan. Ini apa masalahnya? Oh website-nya, bukan keyword. Mungkin keywordnya udah bagus. Keywordnya ini masa nggak mungkin lah, udah paling bagus nih. Cuma secara isi website masih gambarnya masih butek, secara warna masih butek. Ya, isinya juga berita-berita yang kurang diminati. Akhirnya kita taruh konten dan yang relevan. Misalnya kayak tadi apa, 5 restoran di Kelapa Gading, bahkan kuis-kuisan bahasa Inggris nih. Kalau kita buka kursus bahasa Inggris ya, itu di bawah ads itu SEO itu ada website apa, bukan Wallstreet, bukan UF, nggak terkenal, tapi dia bikin kuis, mini kuis gitu. Ikuti kuis ini, kita akan kasih tahu kebutuhan bahasa Inggrismu apa. Akhirnya orang banyak ikut kuis itu, laku di atas gitu. Dia seperti trivia gitu ya. Trivia gitu, dan itu banyak banget kalau di kuliah. Jadi Dia kuliah sebenarnya- bagus gitu kan. Dia sebenarnya mencari orang untuk ikut analisanya dia. Iya, saya dulu. Jadi dia membantu survei orang, tapi dikemas dengan yang seru-seru gini. Jadi itu. Nah, bahkan kalau di kuliah yang kita search kuliah gitu, ya, college itu banyak yang trivia gini. Ikuti kuis ini dan kamu akan tahu jurusan yang cocok. Itu yang pernah kita disampaikan ketika diskusi ini mengenai hotmap. Itu sebenarnya hotmap. Roadmap siapa? Journey-nya orang ketika ikutin ini nanti kamu akan dikasih tahu hotmap. Kan itu. Ya, seperti itu. Leads dulu ya awalnya ya. Leads, yes. Ya. Tapi di sini ada yang namanya project management juga nih. Manage juga secara waktu. Jadi apa sih QC? Apa? Jadi tiap seminggu 1 month per week. Once a week kali. Once a week ini sebenarnya. Once a week dulu kan. Once a week kita quality control. Cek lagi, Cek aja per minggu. Jadi itu untuk namanya key performer. Jadi di SEO itu search ads, khususnya search ads itu kita butuh namanya meningkatkan performa toolsnya kita. Jadi tiba-tiba nih kita udah bikin nih menuruti aturan yang dia inginkan, maksudnya keywordnya apa sama ngikutin. Nah 100% loh. Di tengah jalan kita kebantai dengan kompetitor, itu performa kita turun tuh dari 100 jadi 97, 95, jadi 82%. Nah kita si update line ini harus checkpoint, kita harus tingkatkan lagi tools iklan kita itu menjadi 100%. Gitu. Ya itu akhirnya di bawah. Di bawahnya update per week, update website design, konten, keyword. Itu kan dari yang kita lihat Sama tools search engine optimization itu, tools baik free maupun search ads-nya. ya kita variasi, coba variasi sama cara memakainya. Nah, ya. Selanjutnya setelah update ini ya kita adjust lagi ya SEO plan kita ya kayak tadi gitu. Kalau dibutuhkan ya, dan review seperti biasa per minggu konsep pokoknya sering review lah. Karena kalau mungkin kalau spesialis per hari dipantengin kali, atau mungkin kampanyenya banyak, jadi seminggu bisa setiap hari ada aja yang dipantengin. Yang terakhir ini biasanya ada aja kalau di website ya, pertanyaan-pertanyaan survei tentang rating, itu upaya untuk minta customer feedback ya UX atau ya performa tingkat websitenya. Kurang lebih kayak gitu. Pokoknya
namanya sama. Oh, Belum diganti. Ini SIM. SEO ya, iya sih. SEO itu basically hampir sama SEO, cuma kemarin yang ini perang keyword tanpa duit, tapi purely based on keyword dan kekuatan website, organik banget. Kalau ini ada selip-selipan, selip-selipannya dan bidding kan, tapi parameter utamanya tetap dari si performance website ini. Cuma per klik bayar $200 gitu, cuma isi websitenya Paling murah tuh $1. iya $1, $14.000 ya sekarang. $1. naiknya nggak langsung $2, bisa naik $1 10 sen, 20 sen. Dirupiahin bisa kan? Nggak bisa. Rupiah. Untuk ini kampanye search engine marketing Kita 50 deh. Hah? Kita 50 apalagi di Iya, harga per kliknya Per kliknya itu kan bisa dalam rupiah. yang diajarin Google waktu itu per dolar kan. Oh iya. Rupiah bisa. Bisa. Kan tinggal ganti balance. Nah, yang tadi dibahas kredit itu di sini namanya quality score. Quality score. Dan ini sebenarnya ada beberapa yang harusnya dibahas di SEO juga, yaitu more attractive search headliners yang di depan itu kan. Kalau misalnya ini restoran yang enak di kabupaten, ya jenisnya yang atau mungkin ada berita-berita absurd kayak 10 apa nomor 5 bikin Anda terpukau, tercengang. Itu juga salah satu strategi untuk headliners kan, hook, call to action, sama link-link kecil yang ada di bawah itu. Itu apa? Headline. Headline juga ya. Nanti itu kita akan praktekin. Ya. Yang bidding ini kita praktekin juga kan? Iya. Soalnya tergantung case-nya. Tergantung case-nya, sampai fokus ya. Nah, kalau sini namanya quality score. Quality score ini scores isinya kurang lebih sama ya. Itu selanjutnya social media ads. Kampanye ads ini bisa kita buat di Instagram, Facebook, dan Google. Di YouTube ya, kalau YouTube bisa kan? Itu Google Ads. Google Ads ya, Google Ads. Kalau kita pasang di Google Ads, muncul juga di YouTube secara Bisa. otomatis. Google Ads itu adalah toolsnya untuk men-ads keyword plus YouTube. Mau image, mau kita ini. Makanya bisa kita nge-ads lewat Google Ads, itu bisa muncul di website orang lain. Jadi kita backlink ya. Kita nggak usah gimana ya, maksudnya minta ke websitenya Orang untuk bisa untuk apa kita gitu, tapi bisa lewat otomatis lewat Google. Nah, ini mau dipraktikin langsung? Wah, ini teori dulu. Oh, teori dulu. Stop itu. Makanya. Kan ini kita nyimpen tenaga nih. Kenal Wisnu juga. malam baru praktek ya. Nanti malam baru praktek. Lalu Nanti malam. Ini kan teori dulu. Di situ baru praktek. ya kamar ini. Oh enggak. Tewas. Bapak ya tewas. Tadi sebelum ketiduran tulisan. Ini pas juga tiduran. Coba cari. Iya, bangunin yang murid. Kita istirahat besok pagi kan. Iya. Selanjutnya ini temanya tetap sama yang untuk website tadi, untuk mengaktifkan personal website tadi, yaitu konten. Konten ini penting ya tadi di digital marketing, nggak cuma keyword, tapi kontennya merambah nggak cuma untuk SEO doang, cuma untuk brand awareness. Nah, konten marketing itu sole reasonnya untuk brand awareness. Sekarang tuh sampai konten creator Instagram tuh ada spesialisnya ya. Iya. Ya Ini orang gara-gara tukang main handphone bisa kerja di time internasional, masuk ke tim digital. Jadi tiap hari pegang handphone kerjanya. Kayak 2000 apa? Prompter spesialis. Cuma udah ngebaca. Jadi kerja. Nah,
channelnya konten marketing nih ya mainly dari sosial media dong. Orang semua berkumpul di situ. Kalau dulu zaman Belanda, Kalau TikTok tuh modelnya kayak gimana sih? Belum pernah lihat. Maksudnya modelnya TikTok. cara jualannya sama ya, mirip-mirip ya sama Instagram ya. Karena Ada ada social afiliator commerce. apa tuh? Ini Afiliator. ini gara-gara TikTok ini semua berubah. Dia mendisrupsi sosial media. Namanya sekarang social commerce. Nah itu pengadaannya TikTok adalah membantai. Awalnya dulu itu diprakarsai sama Shopee. Oh, live. Shopee live. Dulu sebelum Shopee itu namanya Togo yang ada di Cina berdua. Diikuti sama Shopee meledak. Dibantai sama TikTok. Indonesia kan gitu, makanan mana yang ada di atas diikuti gitu. Nah, menang sekarang TikTok. TikTok Shop. Live-nya itu, social commerce itu akhirnya sekarang orang jualan panci jam 3 pagi itu laku. Ini aneh-aneh. Gua biasa tidur. Dan tren kita Cina ya, kiblatnya ya. Kiblatnya Cina kalau ini. Nah jadi apapun itu, Amerika juga kiblatnya sekarang Cina untuk yang di social commerce. Dan lain-lain. Nah, jadi sekarang kalau kita ngomong konten marketing, brand awareness-nya harus dibangun dong di sosial media. Apa? Di sini juga ini. Ini lu ngomongin yang tahun kapan nih? Sekarang kan udah diaduk-aduk sama si TikTok. Sosial media iya, pedagang juga iya di situ. Nah, live lagi. Karena abang pindah ke TikTok gitu kan? Mana ya? Si marketplace-nya mana? Terus ini ada. Kan ada TikTok Shop. Ambil bisnis dong. Ini bisnis sih. Ini bisnis. Oh, enggak ada. Lu ambil lagi. Si Jimmy suka jadi afiliator TikTok Shop. Nah, Main katanya 100.000 sehari, kadang berapa? Ada contoh ya, nanti kan sosial commerce gitu. nanti dipakai. Ada awalnya. Nah, itu kan nggak ada tuh. Ya ini cuma profilnya doang. Nanti ada tombol shop. Jadi ini bisnis. Nah, jadi lo kayak yang satu hal baru itu ada langsung cari tahu ya gitu. Mau curiosity gue sih. Apa? Curiosity gue. Pengen tahu. Sampai bikin akun ya? Iya dong. Kalau nggak ya nggak tahu sampai detail ya. Bahkan ada bikin video banyak kan sampai untuk apa? Yang beli video apa tuh ya? Video 2.500 dari Cina. 5.000. 5.000 video dari Cina. Ini semuanya akan kita. Oke. Ya tapi ini kan kita nggak bisa, kita lupa ngasih TikTok Shop ya. Ini lebih ke profile, ini profile TikTok nih. Ya di situ seperti biasa ada pautan website, email dan itu ya. Nah, kontennya gini, jadi kegiatan-kegiatan mereka jadi online aja. Sama juga kan. Kalau IG lebih estetik sih. Kalau IG lebih rapi ya. Lebih rapi. Ya, ada sekarang kerjaannya sosial media apa ya? Sosial media spesialis, sosial media manager, sosial media strategis. Kerjanya yang bikin feed kayak gini. Desain, Pas munculnya juga harus rapi. Desain. Kadang-kadang 9 posting jadi satu viral gitu. Iya gitu. Biasa sosial media. Komus juga bisa tahu bikin 100 konten cuma berapa menit, berapa detik? Belum. Hah? Aku juga belum tahu ya? Anaknya aja belum tahu. Udah, lanjut. Ya. Nah, ini TikTok sama IG ya. Kalau ini YouTube. Kalau YouTube lebih, kalau ini lebih ke untuk yang, kalau TikTok untuk short attention span. Short attention span. Maksudnya yang attention span-nya ya, makanya ini menyerang Gen Z. Gen Z udah gak nyaman lagi baca buku karena tulisan terus. Ini video 30 detik udah dapet message. Udah dapet. Nah, kalau IG itu untuk share foto, purpose aslinya. Kalau untuk video konten yang berbentuk video yang konten Pakai YouTube ya. YouTube
itu lu bikin YouTube. Contoh nih Captain Barbershop. Ini barbershop yang menjawara lewat konten juga. Terbang apa? Jadi bukan nggak memungkinkan si warung nasi lokal itu bikin brand awareness lewat digital ya? Bisa. Tadi gua kepikirnya beda aja kan, nggak main terlalu main digital juga warteg gitu kan ibaratnya. Ternyata nggak juga ya, bisa juga dibangun. Ada kayak posisinya kayak gimana? Misalkan lu pas datang kayak saya apa? Ya, Unik. Ini saya point. enggak tadi apa namanya? Yang ada formal Twitter sama itu Gini. bukan yang negatif. Menulis orang mencari warteg terdekat yang keluarnya pedagang di depan talas. Itu tadi si Next Carlos gara-gara itu 5 juta. ah, 5 juta view. Orang kalau mau nyukur di Captain Barbershop kadang lihat kontennya dulu. Dan bahkan kalau sebenarnya ada juga yang buat artis namanya Hernard Studio. Udah tahu kan? Itu yang bikin apa-apalah di omok-omok lah rambutnya, Uus lah, pokoknya yang artis-artis itu di videoin. Jadi orang kalau itu marketnya sih orang yang up ya. Ini ngelihat Itu si founder pendulunya itu yang sudah pernah diwawancara sama Paris Hilton. Nah, terus ya, kalau yang tadi kan lebih ke video di sosial media lah. Kalau ini website, blog dan artikel seperti yang di awal tadi, ini yang bisa menghidupi sebuah website, yang bisa nge-boost performanya. Karena mungkin kursus bahasa Inggris ya, bahasa Inggris itu ada jutaan. Ya isinya purpose-nya sama, untuk mereka purpose sama untuk kursus bahasa Inggris dapat copyright gitu kan. Ini cara-cara mereka berbeda. Ada yang dengan membuat konten-konten kayak gini, 5 kata bahasa Inggris yang unik, 10 negara dengan berbahasa Inggris, itu gitu. Itu bisa naikin performance yang relevan gitu, yang trivial, dan bahkan ada yang untuk tugas sekolah. Itu traffic gede tuh buat tugas sekolah. Contoh scribe Script itu kalau kita lihat malah ke situ semua. Dan di sebelahnya ada ini lagi kan tuh. Di sebelahnya ada artikel-artikel lain most popular yang paling sering diklik. Ini yang paling sering diklik ya di highlight di sini, makin sering lagi diklik. Tapi kemarin nyari-nyari informasi gimana sih gurunya di yang School itu ngajarin bahasa Inggris, nggak dapet. Udah nggak ada kontennya, adanya si muridnya aja lagi belajar tapi nggak kelihatan gurunya lagi ngajarin. Di Instagram nggak ada, di YouTube nggak ada, di website nggak ada. Makanya saya ikut ke sini. karena kan ngomong sama istri, kayak gimana ngajar? Kita lihat sih, cari-cari nggak ada. Oh iya, Itu kan insight. Insight. Karena kenapa? Ini salah satunya digunakan lagi untuk dia akan membombardir konten-konten yang school. Kemarin kan tugasnya banyak nih. Ini kontennya kan mau. Nah, dapat murid ini juga belum 1 bulan ini, ya. Jadi dia belum 1 bulan loh. Dia ngajarin itu belum 1 bulan ya? Udah 1 bulan. 2 bulan. Oh, 2 bulan. 2 bulan. Ya ini yang kedua sebenarnya ini ada di YouTube sih, YouTube Short. Tapi untungnya bapaknya nggak dapet di internet, dia dapet langsung dari internet. Tapi ini juga bisa ditaruh di Oh
sebagai di embed sebagai di dalam website atau ditaruh di YouTube. Ya taruhnya di YouTube dulu sebenarnya. Oh, Iya, link website. link YouTube-nya ditaruh di Iya, website. dan bisa dibuka langsung. Ya, kayak Jarang yang sekarang pakai di upload ke dalam website ya. Iya. Karena kan space ya. Tapi emang biasanya harusnya yang harus dipakai yang kayak gini-gini. Karena kalau video panjang banget Berat banget. berat dan itu ngaruh ke performa juga. Performa ads. Karena kan load itu ya, load time ya. itu Band. Itu juga ngaruh ke credit score. Misalnya dari grafik ini bentuk-bentuk ya tadi ya. Sebelum ada video yang di YouTube, terus ada foto yang juga cantik itu yang di Instagram, ada juga infografik ini cocoknya begini gitu, 10% atas seleksi sama influencer marketing. Nah, influencer Ini marketing berbayar nih ya. berbayar yang marketing ya. Contohnya kasusnya siapa? Next Carlos. Setelah dia jatuh dari soto itu, Sotonya ramai. sotonya rame itu kan bagi tukang sotonya kan. 3 hari kemudian dia bikin video ngiklanin kursi plastik. Oh, karena kemarin patah. Iya, kursi plastik. jadi kan patah tuh. Besok dia bikin video, ini kursi plastik bagus, dilempar di lantai 3, nggak hancur. Oh, si itu peluang juga buat si yang jualan kursi. Iya. Wah, gua masukin deh nih. Ini lagi naik nih pasti nih. Nah, Nah, buat next mau jualin kursi nggak? Kursi gua plastiknya kuat loh. Dan cara influencer marketing itu nggak kayak gitu doang. Next Carlos itu ini dia satu bangku, dia mangku temennya, terus mangku temennya lagi. Oh, bener-bener power Terus dari si berdiri di atas kursinya, terus mau makan soto di kursi nggak sujud gitu. Gitu kan. Dan lempar lantai 3 itu emang lucu. Konten marketing ya. Nah ini penempatannya tadi, tutorial tuh di website dan YouTube. Website ya embed dari YouTube, blog itu di website, artikel itu di website, infografis atau dari Instagram, seperti itulah. Image banner tuh taruh di Google Ads, kan nanti muncul di website orang. ya. Nah, cara melihat dan memanfaatkan analytics. Saya persilakan. Jadi nggak bisa gitu. Oh, nggak bisa ya? Lewatin aja dulu. Lewatin aja. Oh, ini besok aja. Oh ya, langsung besok. Jangan dibacain juga. Oke. Sip. Ada. Iya, ini sebenarnya sebelum dari ini kopi sih. Jadi pertama nanti kita akan belajar cara melihat dan memanfaatkan analytics. Tapi orang IT harusnya sudah dari background di situ dong. Ya, kemarin sempet sih ambil buat websitenya Pemilikan sama Fosil melihat traffic ya. Sorry. Biar dapat angle beda. Nah, yang kita bakal kita bakal use itu adalah dari Google Analytics, terus Instagram Insights. Nah, Instagram saya belum pernah lihat. Kemarin Udah pernah lihat tapi belum pernah ngulik sendiri dengan tanaman digital nilai. Itu apa? Analytics Instagram? Hah? Itu juga? Iya. ya awalnya kirain nyatu sama Facebook. Kan lahirnya sendiri. Soalnya kan kalau di Instagram tuh ada sering banget ada tombol connect to Facebook. Udah terintegrasi lah. Ini punya insight sendiri. Di Facebook namanya juga sama, Facebook Insights. Jadi di Facebook aja. Nah, YouTube Creator Studio. Kalau bikin konten, lihat watch time berapa, average watch time berapa lama, terus ngeliat kalau udah ini AdSense itu dulu ya. AdSense dan views berapa. Kayak gini. Data konversi maksudnya apa ya? Data konversi di YouTube. Mana? Data konversi. Ini. Jadi gini, kan Konversi ke laporan. Iya, maksudnya konversi sebagai apa? Jadi Konversi itu ada juga yang ini karena YouTube udah ada membership kan, jadi channelnya itu bisa join, itu bisa masuknya ke situ.
storefront contohnya ini. Bedanya storefront sama e-commerce apa? Ini storefront itu istilah daripada etalase toko. Etalase toko. Kalau e-commerce the whole thing. Platformnya lah ya. Sampai bukan sepaket sama. Kan commerce itu enggak itu elektronik. Hmm. Kalau storefront itu kita bikin etalase toko sendiri yang sudah ada fasilitas pay. Lu coba juga. Oh iya kemarin. Udah bayarnya gitu. Nah, Itu juga yang di OO kan? Kan ada juga sensornya. ada 15 juta lebih mahal lagi. Dia udah bikin Oh udah dilihat ya. itu nggak biar. Waduh, Telkom. Mantap ya. Jadi ketika masuk ke pemahaman ini kita harus punya website. Iya. Ya, paham lah. Di sini juga naik. Sama Sorry, tapi yang bagian tadi menentukan nama domain. Menentukan nama domain itu harus unik atau gimana? Apa sesuai dengan bisnis. paling atau bisa pakai brandnya gitu ya? Iya, pertama ya brandnya. Kalau unik, emang ada ya yang karena unik gitu ya? Gini, Justru semakin unik semakin susah. Susah dicari kan? Iya, susah dicari. nama itu yang harus paling sedikit itu Kata satu huruf yang harus punya X.com. Twitter, Betul. ya, Twitter kan sekarang udah ganti. oh, karena dulu ya Mas. Jadi tahun 98 yang terus di X.com itu buat payment dan PayPal. X masih ada domainnya, tahan sampai sekarang di Twitter. Ya. Itu kota. Jadi bukan Twitter lagi namanya? Bisa Twitter dan Oh. aliasnya tidak. bisa dengan dua domain bisa. Oh iya, X. Ada X. Ini X. Oke. Udah aja Bang, paling. Nah ini untuk yang terakhir. Ini apa the clinical knowledge of digital marketing. Funneling itu apa sih funneling? Funnel itu corong. Hmm. Funneling itu ya corong nyaring. Lucu. Gimana sih? Ada ya. Lucu benar. Karena dari di awal itu, nah yang tadi semuanya itu ada tools dalam menjalankan proses ini proses marketing, proses ngirim, proses customer journey. Dari yang awalnya manusia banyak di sosial media tuh, kita mulai dengan yang namanya awareness. Nah di situ kita taruh apa ya namanya? IG ads. Dan IG ads itu biasanya nggak langsung ayo beli sekarang, harganya segini, enggak. Kadang konten doang. Udah nyalain? Hah? Udah nyalain? Udah. Udah. Yang samping ini, yang samping, maksudnya yang samping. Langsung kesini aja di dalam. Kan jelasin dulu ya. Oh ini. Iya. Jadi pas masih banyak tuh tempat orang ngumpul sosial media yang melakukan apa jenis marketing dengan tujuan awareness. Ini tujuan dengan tujuan awareness contohnya dari konten tadi. Jadi kadang orang Tadinya nggak tahu jadi tahu. ya tadi yang nggak tahu jadi tahu dan bahkan mungkin
IG ads terus sampai orang kayak terngiang-ngiang gitu. Terngiang-ngiang. Padahal ada tuh di IG khusus masak, tapi di ads terus sampai terngiang-ngiang. Padahal emang nggak tertarik mau masak, tertarik mau apa-apa. Sampai akhirnya saking terngiang-ngiang apa ya dibuka segala website-nya. Padahal nggak tertarik sama sekali itu terbuka website. Awareness itu yang agak dari tidak tahu jadi tahu. Habis tahu ngerti, habis ngerti paham. Habis itu expert, customizer, terus konfirmasi. Nah dari awareness ini kita lanjut ke consideration. Nah ini belum mulai mengerucut karena yang tadi 10 orang ya misalnya 10 orang yang lihat 10 orang ads ini, tapi yang masuk mungkin 6 orang masuk ke website-nya, masuk ke YouTube linknya, linknya itu udah masuk tahap consideration. Dari itu marketingnya udah beda lagi. Itu udah mulai kita nge-highlight apa yang kita punya gitu, kita offer. Untuk Sama kayak orang di toko udah masuk ke toko ini ini, udah masuk ke toko. kita ditawarin sepatu, kita tawarin baju. Awareness-nya itu spanduk di luar, nasi Iya. kuning bang jago. Nah, Kita masuk, nah itu consideration. Pas conversion beli. Pas consideration tuh ngeliat masuk website. Ini ngeliat beli kan. Conversion itu pas udah dikasih. loyalty beli kedua. Ya. Sebenarnya kalau loyalty itu ya kalau di restoran ya. Ini bukan digital ya ngomong. Kalau loyalty kalau di belum gym atau apa restoran lain ada stamp. 6 kali makan sini Gratis apa? Gratis apa? Loyalty. Nah kalau advokasi itu titik di mana loyalty, program loyalty yang udah dibuat oleh kita terus orang enjoy itu sampai mereka ini akhirnya mereka menginspirasi orang lain secara sukarela tanpa ads itu untuk jadi udah bangun loyal customer yang jadi loyal customer yang nggak cuma Beli di X brand aja nih enak loh, kayak ini dapat ini loh, ini. iya Contoh paling konkret itu adalah Harley Davidson. Harley Davidson itu orang yang nggak beli orang yang nggak beli produknya bangganya bukan main pakai baju Harley Davidson. Padahal nggak punya motor ya. Karena itu pakai koleksi. Dia nggak beli, tapi dia ikut mempromosikan. sweater tulisan Harvard. Enggak banget. Ini lebih spesifik customer journey dan isinya apa. Ini bahasanya sebenarnya sama ya. Purchase itu ya maksudnya conversion. Awareness itu bicara apa? Awareness itu jenis marketing awareness itu iklan sosial media, iklan dan sosial media. Radio TV apa kabar deh? Bicara dulu. Masih ada? Mungkin udah bisa tebak juga ya dari radio bakal siapa. Ada yang juga ya. Dan kalau menurut ini awareness itu dari pihak word of mouth. Word of mouth itu dari orang yang udah advocacy ke ketemu orang baru yang belum tahu itu di awareness. Jadi kayak menggunakan lebih juga ada ads, email, isi, Web. ya online ads itu dengan maksud masih awareness ya, bikin konten-konten. Nah, untuk consideration itu udah mulainya social ads. Social ads itu udah mulai ngasih tau program gitu. Terus reviews, blog, media itu karena reviews, blog, media itu karena semua udah di website. Jadi untuk reviews, blog, media itu kan sebuah reviews dan media of course ya, itu sebuah portfolio jejak yang untuk meyakinkan bahwa kamu harus beli ini, kamu harus beli ini, karena ini orang yang sebelumnya udah beli, ini review ya, ini gambar-gambar, blognya juga, dan direct email itu bagi yang udah sign up for newsletter, udah
tokonya udah naruh data di dalam website itu. Tandanya udah mulai consider dong, dia udah willing untuk ngasih datanya ke orang lain. Kemudian dari blog media yang salah satu di website dilit ke e-commerce. E-commerce itu juga bisa di website sendiri, ya. Yang penting ada software dan yang gitu, simple as that. Tapi e-commerce yang kayak gitu kan e-commerce tunggal untuk kita doang gitu kan. Kalau mau yang mass ya ada Tokopedia, marketplace. E-commerce dan storefront kita yang tentunya ada di website kita. Nah ini kita konversinya klik itu di website langsung kan. Setelah pembelian website langsung diajak mau masuk community kita nggak untuk tanya-nanya tentang produknya lebih lanjut. Kalau misalnya ada kekurangan apa mau komplain ke community forum. Dan akhirnya pertanyaan-pertanyaan yang dibuat selama community forum dijadiin FAQ yang bakal ditaruh di website. Itu sebenarnya masih beberapa step ini email juga masih bisa terpakai ya. Masih bisa. Semua step ini di 5 step ini email masuk semua ke IDM. IDM? Iya, email direct. Oh, direct. Retention itu kalau di bahasa sini loyalty ya. Nah, itu udah advocacy promotions dari yang udah consumer ini promotion. Dan blog itu mungkin blognya yang review produk yang udah dibeli dari produk dari dan ada social networks. Akhirnya sampai advocacy dan ini kan gambarnya kayak mereka padahal cycle karena yang advocacy ini kembali lagi kepada awareness, tapi awareness buat orang lain. Mungkin karena tapi ada garis-garis yang patah-patahnya itu jadi awareness. Kalau kita ada di bawah awareness itu contoh ini yang di bawah contoh gampangnya ya sebenarnya. Langsung iklan ke sosial media, distribution itu komunikasi langsung atau mungkin penyajian media dan konten-konten di website, konten yang ada di website. Dan itu untuk purchase check out, software check out. Ada tujuan beli sudah ini karena sudah tahu. Setelah beli, kumpulin orangnya, grup komunitas untuk saling nanya-nanya. Akhirnya ada satu advocacy, people share their thoughts about the product, and if it's good, ya mereka bakal secara sukarela willingly mempromo produk. Jadi gitu, seperti itu. Masuk nih listnya ini ya, ini lucu, pakai ini, ini masuk ke halaman checkout, ini ke kasir, beli. Nah, disitu dia duduk, langsunglah ke pembuat, ya sudah. Makan juga. Dan itu udah dimasukin ke dalam tas. Di situ dia pulang, dia boleh tahu orang itu makan biskuit enak, murah. Yang cuma yang lainnya nggak hebat. Makin datang. Mau datang. Tapi yang jualan itu orang lokal, orang apa ya? Enggak, kasirnya bule. Kasirnya bule, mana bule? Bule? Yang ngelayanin ya orang Bali. Iya maksudnya iya. Yang di kasirnya itu bule ya? Oh kasirnya bule. Oke, ada lagi? Oke, udah ya? Nah, terakhir landing page. Ini udah praktek ya? Ini proses awalnya dan ini bridging untuk ke besok, ya kan? Untuk besok. Nah, ini kalau sendiri untuk sekarang itu langsung berhenti sih. Ini langsung stadinya langsung ke Sakati. Di page punya. Ya tuh, kita buat lah. Ini bisa
Terus siapa? Lu minta aja Iya. subdomain yang bisa kita akses. Nah, terus apa kata bagus? Kata Tom Fish doang, the best marketing di sini. Jadi tim yang terbaik atas semua. Oh ya. Nggak ada. Oke, misalnya di page itu dia nggak muncul di situ, di sini. Iya, slash lagi ya. Iya sih. Oh ini kayak gini. Bukan. Karena buat ditembak juga ya ini ya. Thank you. The best marketing dari situ. Jadi gue nggak lagi ngerasa di prospek nih. Padahal di prospek.